pakai. Salam Mudoroso Politik Poliklinik ala Gatot Eko Cahyono. Kali ini kita di Balai Budaya dan di samping saya adalah Kang Sobari. Wah, ini benar-benar senior saya. Kang, tentang Mudoroso Politik Polikliniknya ala Gatot ini bisa dijelaskan sedikit mengenai hubungan Mudoroso dan politik. Wah, poliklinik ini Kang. Monggo Kang. Mudoroso itu freedom, freedom, independent, autonomous, 3 nama. Nah, itu kebutuhan seniman. Butuh freedom, butuh independensi, butuh watak autonomous, tidak di bawah siapa-siapa, tidak dipengaruhi siapa-siapa. Itu cita-cita terbesar semua seniman. Dan Gatot mampu merumuskan ini, sebab orang lain tidak ada yang mengatakan ini, yang bisa hanya Gatot. Dia rumuskan ini dan menjadi sesuatu alam kebebasan. Dirinya bicara tentang kebebasan dalam jiwa, maka kebebasan itu ada dalam semua karya. Kebebasan itu akan nampil di dalam dunia sosialnya. Dan ini keren banget Gatot. Tidak hanya kartun seperti itu aja ya, memang dalam ya. Kita lalu bukan kartun ini. Itu gagasan tentang independensi, tentang freedom, tentang kebebasan, otonomi. Keren Bung. Itu pikiran kaum intelektual yang sudah terbang tinggi dan sudah mampu menyelam dalam. Gatot bisa. Lalu hubungannya dengan ini kan era politik nih, Kang. Nggak ada ini hubungannya. poliklinik. Wah, ini apa nih, Kang? Enggak. Kita nggak usah menghubungkan dengan politik dalam pengertian. Tidak ke sana dalam arti yang ini ya. hubungan ialah politik kebebasan. Ya. Politik kebebasan. Karena sekalipun semua orang tahu bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan dasar. Semua orang tahu, menteri tahu, bahwa jabatan di bawahnya di bawah sampai orang. Tapi kalau menteri disindir, kebebasan itu direnggut sama dia, betul. Tidak akan diberikan kepada setiap orang. Baik. Pimpinan otoriter tahu semua orang itu memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan, memiliki independensi. Tahu, semua tahu. Tapi kalau dia disinggung, maka akan direnggut dari tangannya dan orang tidak memiliki itu. Bisa ketiga-tiganya, bisa salah satu dari ketiganya. Tapi karena itu maka seniman mesti ngelawan. Mesti ngelawan. Seniman mesti fight untuk merebut kembali freedom, independensi dan otonomi. 3 unsur. 3 unsur itu keren sekali. Artinya ini lebih dalam lagi ya. Jauh lebih dalam lagi. Tidak berbicara sekedar tentang ini. Ini penting Bung, karya ini luar biasa penting. Tapi lebih penting dari gagasan yang melahirkan. Itu gagasannya itu. Ya, menarik itu. Kredo berpikir, kredo berkarya, kredo bertindak. Itu ada sesuatu yang namanya morality, sesuatu yang namanya politics, sesuatu yang namanya cultural basis, yang namanya tradisi. Semua itu memberi guideline. Tapi kalau tidak begitu penting, dia lain. Sebegitu luasnya Kang Sobari ya. Luas sekali. Luas sekali. Di samping saya ada Pak Taufik Rajen. Pak Taufik Rajen ini kebetulan tadi juga mengikuti pembukaan pameran di Balai Budaya. Pak Taufik, mohon penjelasan atau pendapat Pak Taufik mengenai Mudoroso Politik Poliklinik. Wah, ini bahasa Jawa ya. Politik Poliklinik. Menarik tadi pembukaannya Sobari ya, Mas Sobari ya. Pak Sobari itu ketika menjelaskan tentang Mudoroso itu kemampuan untuk mengumbar, mengekspresikan rasa itu secara ekspresif ini. Dan itu kan yang ada dalam media sosial. Betul. Sedangkan Mudoroso itu ya kemampuan untuk reflektif sebenarnya, merenungkan, menarik jarak ke dalam, atau membicarakan secara bisik-bisik tentang rasa itu. Nah, kartun itu sebenarnya berdiri antara dua itu. Antara Mudoroso dan Mudorasa. Pada ketika dia berbicara, dan disinilah kekuatan dari pameran ini Mas Gatot dari dulu.
Ya, ya, ya. Jadi kemampuan untuk berbicara ke dalam diri seperti Mudoroso itu sebagai teks. Ya, ya. Tetapi pesannya itu Mujoroso gitu. Jadi dia membeberkan, membentangkan Rasa-rasanya rasa ya. itu di dalam konteks sosial. Nah, kemampuan menjaga dua inilah di situ kekuatan dari kartun. Ya, ya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mikir kartun itu sebenarnya satu rasa rupa sebenarnya. Karena kalau sekarang ada istilah nama rupa, ya, nama rupa itu adalah sekarang penggunaan teks menjadi rupa yang digunakan dalam artificial intelligence, ya, dalam DALL-E atau dalam Midjourney itu misalnya, yang peran dari pelukis Ya, ya. rupa itu mulai bergeser sekarang ini. Ya, ya, ya. Nah, yang bisa melawan itu sebenarnya justru kelompok rasa rupa ini, karena di situ ada rasa, ada Kebebasan ya, ya. Ada bukan kebebasan. kemerdekaan, bukan Kalau ya. kebebasan sekarang itu, kalau artificial intelligence itu jauh lebih bebas. Oh, ya, ya, ya. Yang tak berhenti. Di atas itu ya. Iya, karena dia menggunakan seluruh dari memori ingatan kolektif yang terekam itu menjadi sumber-sumber data, jadi kebebasannya lebih luas. Ya, Tapi ya, ya. masalah rasa atau masalah harapan, kesalahan, Ya, ya. kekuatan dari manusia itu kan ada di rasa itu. Dan itulah kenapa kemudian kartun atau seperti lukisan itu akan menjadi masa depan, salah satu seni masa depan. Ya, Jadi ya, bukan lagi dalam arti dia hanya sebagai bagian aksesoris dari media massa, Ya, ya, ya. yang disebut media massa itu media cetak, Ya, bukan. ya. Tapi Ya. dia akan berdiri antara teks dengan konteks, tapi dalam bentuk rupa. Jadi tidak hanya Nah, redaksi kalau ya. Anda lihat aja sekarang kalau di Instagram itu sudah bergerak pada Ya. ranah itu. Lebih luas lagi itu ya kan. Saya kira itu respon saya Ya. terhadap Anu Gatot itu ketika menjembatani antara muja rasa itu Ya, ya. yang bersifat publik dengan muda rasa yang bersifat personal. Baik, baik Pak Inilah Taufik. kekuatan Ya, kami. ya. Baik, makasih Pak Terima kasih. Taufik. Jadi di samping saya ada Mas Non-O nih, teman dekat senimannya Mas Non-O. Saya minta coba dikomentari atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya ini kayaknya tadi bisik-bisik sebagai saksi atas terciptanya karya-karya Gatot nih. Wah, monggo sampaikan. Saksi ahli. Saksi ahli, monggo sampaikan Iya. Mas Non-O. Terima kasih Mas Joko. Saya diberi kesempatan. Jadi kartunis dan karikaturis itu adalah satu profesi yang unik. Jadi semua berbasis pada seni, ya. Sama sebenarnya pemusik, ada pelukis, penari dan sebagainya. Itu kan semuanya basicnya seni. Tapi kalau yang kartunis, karikaturis itu agak unik. Karena apa? Jadi semua hal diserap menjadi sesuatu yang bernilai seni, yang punya bobot seni, tapi diolah secara ringan, secara lebih cair lah, sehingga orang itu merasa ada sesuatu pesan yang bisa ditangkap dan bisa sampai. Sama seperti kalau kita melihat banyak beberapa lukisan seperti ini, ya. Ini Peristiwa-peristiwa ya. Ya, itu kan potret dari peristiwa-peristiwa. Jadi seorang kartunis itu memang dituntut untuk mempunyai kepekaan perasaan, ya. Misalnya dia harus punya rasa empati yang besar ketika ada peristiwa-peristiwa kebakaran, ada peristiwa musibah dan sebagainya. Itu harus diolah oleh seorang kartunis. Seperti misalnya banjir seperti ini. Iya. Jadi ketika melihat banjir, itu seorang kartunis akan berbeda frame dalam melihat Refleksinya masalah itu. berbeda ya. Berbeda. Jadi itulah kelebihan atau mungkin saya kurang tahu ya, mungkin kespesifikan profesi dari kartunis adalah
bisa melukiskan atau memvisualkan sesuatu yang terlihat serius, terlihat sebetulnya masalahnya serius, tapi ketika kita digarap secara kartunal itu akan menjadi sesuatu yang cair dan orang itu tetap bisa merasa berempati. Mudah menerima lah ya. Betul. Mudah menerima. Iya. Gitu ya Mas Nurul ya. Baik. Jadi memang karikatur adalah bagian dari seni rupa kita. Tentunya bagian dari seni rupa ini nanti kedepannya tidak hanya sekedar sebuah karikatur redaksi ya, tetapi ini sudah menjadi bebas, menjadi sebuah karya seni dan senimannya akan bisa terus berpameran. Ngujo rasa politik poliklinik ala Gatot Eko Cahyono. Hidup kartun, hidup karikaturis, hidup seniman. Nah, di samping saya ada Pak Munadi. Ya, Selamat sore. Pak Munadi. Jadi dalam pameran ini Pak Munadi ini kan konteksnya tema politik poliklinik Ngujo rasa. Menurut Pak Munadi apa nih yang bisa disampaikan? Karya-karya Pak Gatot Eko Cahyono ini sangat bagus ya menurut saya. Kekuatan Mas Eko dalam visualisasi sangat simpel, postur-postur visualnya diangkat sangat jelas visualisasinya, dan tema-tema isu-isu politik yang diangkat dengan visualisasi itu sangat tepat sekali, tidak sulit untuk ditangkap, sederhana gitu ya? sekali. Jadi sederhana. itu memang konsep-konsep karikatur harus bisa dipahami dari kalangan bawah, atas sampai ke menengah, sehingga mudah untuk komunikasi. Apalagi media itu kan untuk umum. Ini kekuatan Mas Gatot ya, kekuatan garis. Sebenarnya ingin saya tanyakan, ingin ketemu dengan Pak Gatot, teknik medianya dia apa yang digunakan alatnya. Saya perhatikan sepertinya dia menggunakan spidol snowman ya. Snowman itu biasa. Ya. Itu memang sangat mudah sekali. Itu yang perlu dipelajari ya. Kekuatan tarikan garisnya, ya. ketebalannya itu karakter yang dimiliki oleh Pak Gatot. Kelebihannya dia konsisten. Dan ini merupakan karya-karya yang dipamerkan, karya-karya editorial. Original ya. Original ini, ya, betul. itu sangat menarik ya, ini merupakan suatu dokumentasi sejarah bagi perjalanan Mas Gatot ya, dan sekaligus juga ini keberuntungan buat masyarakat ya, seni rupa, pecinta seni khususnya karikatur kartun ya, bisa melihat karya aslinya dan juga mungkin yang sudah pernah melihat di media cetak, tentunya online ya, iya, betul, atau yang betul. media cetak ya. Oke, baik. Ini Pak Munadi juga sebenarnya seorang karikaturis juga dan baik. Ya, tahun 2000-an itu saya sering kirim karya kartun ke Suara Pembaruan, dan Mas Gatot adalah redakturnya. Dia yang menyeleksi. Berarti nyambung. Jadi ini seminggu kayaknya. Sekali itu Pembaruan Minggu ada kolom halaman kartun. Ngisi ya, saya situ ngisi ya. Terus rutin dimuat. Ini bagus. Ini ada mantan presiden kartunis. Nah, Mas Jan Praba akan menyampaikan sesuatu yang provokatif mungkin tentang pameran ini. Mungkin ada sedikit tadi yang dibicarakan, ada yang saru-sarunya mungkin. Ya. Ini tidak bicara tentang saru ya. Oh iya. Sarungan ya. Sarungan. Ini. Ternyata sarungan ya. Ternyata sarungan. Jadi menikmati karya Gatot dan flashback ke perjalanannya. Mas Gatot itu ngenger dengan Mas Pramono itu sudah cukup lama. Menimba ilmunya cukup lama. Jadi seperti yang diceritakan tadi, 10 karya tidak ada yang diterima satupun. Nah, itu memang pembelajaran yang kejam, yang tempaan ya juga. Dan itu memang terbukti. Jadi menikmati karya Gatot dan membandingkan dengan karya Empu Kartun Pramono itu 11-12. Yang membedakan adalah goresan. Goresannya itu yang membuat ciri tersendiri dari tak terkelirukan ya, tak terkelirukan. Cuma kalau penggarapan, pemahaman ide, terus pengungkapan ide, finishing menjadi satu frame yang bercerita, itu sudah mewarisi semua ilmu dari Empu Kartun itu sendiri. Jadi sebenarnya Gatot sudah paket komplit sebagai editorial kartun yang mumpuni juga,
mudah-mudahan kedepannya juga menjadi empu kartun Indonesia. Karena sudah pameran ini. Karena kepiawaian dan eksistensinya selama ini sudah puluhan tahun menggarap editorial kartun yang digawangi oleh empu kartun kita, Pak Pramono. Pak Pramono ya. Dan ini sama-sama sudah purna semua ya, dari seorang baruan. Iya. Cuma memang ya inilah peninggalan dari jejak suara pembaruan yang menghasilkan karya-karya seperti ini. Baik, Pak Jan Praba Mujoroso ala Gatot Eko Cahyono. Mbak Reni ya saya panggil. Nah, Mbak Reni ini adalah pengunjung pameran pada sore ini. Padahal ngikut pembukaan tadi ya, lihat ya pembukaannya. Makanya ini juniornya Pak Krisnanda Oh, ceritanya gitu ya. Ini di sini ada Bunga, katanya Bunga ini sangat suka menggambar. Gimana kira-kira Bunga melihat gambar-gambar karikatur yang sudah tersaji di pameran ini? Menurutmu? Gambarnya keren-keren, terus kritiknya dapat. Oh gitu. Menurutmu gimana? Apakah kamu mampu melakukan gambar yang sudah ada ini kan kayaknya kan kayak gambar lucu-lucu tuh. Ayo nggak apa-apa, ngobrol aja. Kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari pameran ini, kartun ini? Sering baca ini nggak? Lihat-lihat kartun nggak? Ini hobinya kartun. Oh iya, berarti sering dong lihat-lihat Bunga ya, Bunga ngeliat kartun ya. Ini langsung dia, Oh, hebat banget. nanti kan bisa pameran juga. Iya, karena penuh makna, Gitu. ya penuh makna. Apa kira-kira harapannya setelah melihat ini? Lebih semangat atau gimana? Lebih semangat sih, pengen belajar juga biar bisa bikin kayak gini. Oh iya, baik. Ibu sendiri kira-kira dukungannya terhadap Bunga bagaimana nih? Ya, jadi saya sebagai orang tua karena hobinya melukis dan lain-lain, jadi saya harus aktif lihat pameran dan lihat pameran di sini. Anakku cuma gini. Karena itu gambar sederhana, walaupun susah lah pasti bikinnya itu. Saya sederhana tapi apa tulisannya maknanya tuh pas. Bisa sampai ya. Oh, iya. Jadi selain menggambar terus susunan kalimat cuma ide-ide itu benar-benar luar biasa. Ya. Keren. Itulah seorang kartunis ya. Kira-kira mau sampaikan apa lagi Bunga tentang pameran ini? Apa yang kamu akan lakukan nanti nih? Ayo. Pengen bisa kayak gitu. Ya, semoga nanti pas gede bisa bikin pameran juga. Ya bagus lah ya. Baik, ini Bu Reni, Bu Reni dan Bunga sudah melihat pameran ini. Tentunya Bunga akan terinspirasi ya dengan pameran ini, dengan melihat pameran Gatot Eko Cahyono. Tentunya nanti di rumah akan resah nih, mau membuat apa ya? Akan semangat begitu ya. Nah tentunya dan Bunga juga akan bisa pameran seperti ini, begitu ya. Sambil saya ada Mas Ito, beliau ini juga seorang karikatur Indonesia cukup ternama. Saya minta testimoninya Mas Ito. Sebenarnya pameran Mas Gatot ini kan kenal cukup lama nih. Apa sih ekspresi impresi yang disampaikan Mujoroso tadi? Ya. Jadi Gatot punya karakter ya. Itu jelas dia orang yang tumbuh dan menyimak ya. Karena dia memang sejak SMA aja dia udah mengolah pertukangannya itu. Kan dia di SMSR ya. Nah, itu basicnya beda ketika dia terus di kampus kan, wawasannya nambah, di ruang diskusinya nambah gitu. Nah, ketika di Suara Pembaruan beliau dikasih kesempatan itu dapat mentor yang luar biasa juga, Pak Pram. Ya. Nah, udah itu kan perpaduan antara seorang Gatot yang punya karakter, punya skill komplit gitu ya. Dan dia memang punya rasa tadi gitu loh. Jadi yang saya amati itu kalau dia sedia menyembunyikan gitu. Ekspresinya itu kelihatan kalau dia memang mengungkapkan itu dengan rasa jengkel, dengan rasa prihatin, dengan sekedar nyentil gitu. Nah, dia punya kelebihan itu. Ya. Tadi menyembunyikan apa nih? Dia menyembunyikan kekesalannya, keprihatinannya, ya.
itu lewat ekspresi garisnya dan bentuknya, perhatiin aja kalau dia lagi lagi menggambarkan masyarakat yang benar-benar di bawah gitu ya, itu cita rasa estetiknya muncul, garisnya tuh ekspresi banget. Orang objek-objeknya juga semakin kelihatan bahwa memang dia punya bekal itu, punya bekal. Nanti kita lihat ketika dia ini biasa-biasa aja nih, karena nggak melibatkan emosi. Tapi kalau kita nanti lihat ya, yang ada tadi mana ya, yang mana kira-kira? Tunggu, bisa di pause dulu ya Mas. Mana tadi? Bukan. Jadi ada pating pencatat, benar ya. Nah ini tadi aku mau ngapalin posisinya itu ya, jadi tunggu ya, nanti Mas di pause dulu nggak apa-apa ya Mas? Ini nih Mas, ya kita jadi gini, seni murninya itu muncul gitu, ya. Jadi dia melibatkan emosinya, ya kan. Nah ini juga ya. Nah Gatot punya kelebihan itu. Jadi dia benar-benar menggambarkan mengkritisi pikirannya itu juga melibatkan rasa tadi gitu. Situasi saat ya karena dia bekalnya komplit gitu ya. Dia pertukangannya bagus ya. Secara akademis juga. Secara pola pikir akademisnya juga ya. Nah ini ya kan. Jadi ketika emosi dia terlibat gitu. Ya, tampak memang ya. Ya. Tampak apa? Ya, jadi nah ini ya. Ya, jadi dia punya dan kontras itu gitu ya. Kontras itu dia memang memang dia melihat itu dengan hatinya. Ya. Mas Gatot ini kan dari SMA SR juga digodok. Iya, digembleng ya. Isi ya. Iya, terus dapat mentor kayak Pak Pramono gitu ya. Cukup kuat. Iya. Lalu memang karena beliau itu orang Jawa gitu ya. Bukan soal punya keistimewaan atau apa, tapi di sana memang hierarki gitu ya untuk tidak sembrono, menahan diri itu dia benar-benar hadir dalam kondisi itu dan tumbuh dalam kondisi itu. Terakomodir ya. Terakomodir sehingga dia selalu punya filter gitu ya. Nah, tapi ekspresi garisnya tidak bisa dibohongi. Iya betul. Kayaknya itu ya dari saya. Baik. Jadi Mujo Rasa ala Gatot Eko Cahyono di Balai Budaya 2023.